Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baca ke ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urjing enjing masih dengan saya Faisal Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Sabtu ya Kang, masih kita akan melanjutkan bahasan yang tertunda berkenaan dengan bedah ayat Al-Qur'an. Insyaallah kita akan melanjutkan surat An-Nisa ayat 122 ya kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walazina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walazina amanu wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar adanya. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang janji Allah terhadap mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai kebalikan di ayat sebelum-sebelumnya, di ayat 116 sampai 121, yang ketika mereka melakukan tindakan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu sebuah tipu daya setan, dan janji-janji setan kepada mereka para pengikutnya itulah sebuah hal yang tidak benar gitu kan. Mereka berbohong kepada para pengikutnya, sekalipun mereka menjanjikan sesuatu hal dipandang sebagai sebuah keuntungan, ternyata janji-janji setan itu semuanya tipu daya yang hanya kan menghancurkan manusia. Nah, di ayat ini Allah tegaskan, wallazina amanu wa 'amilus solihat. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan yang beramal soleh. Artinya bahwa mereka orang-orang yang beriman yang benar-benar imannya begitu kan. Yang tidak terkontaminasi, yang tidak terkotori, yang tidak tercampuri naon itu kan isan-isan dengan asyirku itu. Karena bagi walazina amanu, orang-orang yang beriman dan mereka itu konsisten dengan keimanannya, yang mereka itu imannya ulaikal mu'minuna haqqo ya, yang iman yang sebenar-benarnya, maka ruang gerak setan di situ agak sempit. Tentu saja sekali lagi walazina amanu di sini bukan hanya sekedar iman, tetapi iman yang sekali lagi tidak terkontaminasi dengan asyirku billah, tidak terkotori dengan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu setiap orang yang bertauhid itu pasti beriman. Orang yang beriman belum tentu juga mereka bertauhid. Ya. Kemudian wa amilus solihati, dan yang beramal soleh. Kalimat yang digunakan amilah ya'malu ya. Artinya ada sebuah keberlanjutan dari amal yang dilakukan. As-solihat, yang disebut amal soleh itulah amal yang sesuai dengan keimanannya. Juga di samping amal itu disebut amal soleh itu adalah cocok, pantas menurut Sang Pencipta dan menurut apa yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya, itu as-solihat. Jadi amal soleh itu bukan hanya sekedar amal baik, tetapi amal itu bersesuaian tidak dengan petunjuk Allah, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, itulah amal solihat begitu kan. Dan itu dilakukan secara mudawamah, berkelanjutan begitu. Karena kalimat yang digunakan amilu,
Kalau amilu mah sanes milu ya maka sanes sakali begitu kan. Terus menerus itu dilakukan secara rutin begitu kan. Itulah amilus sholihat. Maka di ayat ini wallazina amanu wa amilus sholihat, yang beramal soleh. Dan amal soleh di situ pun didasarkan iman, tidak asyirku billah begitu kan di dalamnya. Kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya di 116 sampai 121 begitu kan ya. Sehingga dengan amanu wa amilus sholihat, maka sekali lagi ini menutup ruang gerak. Ya, paling tidak membatasi ruang gerak dari setan itu sendiri ketika mengganggu kepada manusia. Nah, di sini kemudian Allah tegaskan sebuah janji ya kepada manusia ketika mereka wallazina amanu wa amilus sholihat apa? Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Maka kami, kata Allah, sanudkhiluhum, akan, di situ ada sa di situ untuk menunjukkan dalam mustakbal ke depan. Jadi janji Allah itu akan diberikan setelah allazina amanu wa amilus sholihat, setelah dikerjakan oleh kitanya dulu. Tapi dengan catatan tadi, iya, dasarnya iman, amal sholihat, amalnya itu terus berkelanjutan, tidak tercampuri ya dengan asyirku. Kemudian tadi sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Maka Allah tegaskan sanudkhiluhum, maka kami akan masukkan mereka. Jadi sekarang beramal dulu baru minta surganya. Jangan surga dulu amal acana tuh. Ketinggalan. Harusnya tadi itu sanudkhiluhum, ini seperti sebuah jawaban terhadap allazina amanu wa amilus sholihat. Sekalipun tidak dibalas secara tegas ya, balasnya nanti ini ya. Tetapi bagi Allah itu pastinya. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Yang akan kami akan masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini sudah dibahas juga. Sungai-sungai di surga itu kan ada air, kemudian ada apa lagi? Susu kan, ada homer, termasuk di dalamnya madu. Gitu kan. Itu kenapa simbolnya di situ? Ya tadi itu untuk memperlihatkan sebuah kenikmatan yang tiada terhingga. Maka kalau ngomongin surga itu, yaitu sesuatu hal yang memang disebutkan di dalam Al-Quran pun ya, atau di dalam hadis juga sama, bahwa aku persiapkan surga itu ya, mala ainun ra'at wala udunun sami'at, mata tidak bisa melihat, wala udunun sami'at ya, telinga pun tidak bisa mendeskripsikan ikumah indahnya begitu kan, wala aklun ya tasawwar ya, akal pun tidak bisa membayangkan karena keindahannya. Kalaupun ada penjelasan dalam Al-Quran seperti ini, tajri min tahtil anhar, dacan kagamar kurang teh pengkang ayeuna teh kan, dacan katinggal kumaha ieu. Hanya Allah memberikan gambaran seperti itu, dan itu pasti ada kalimat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar. Kapan sampai kapan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga itu? Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya kan kalimatnya udah kekal selama-lamanya, berarti ini kapan berhentinya? Kalau begitu. Dan ini menunjukkan bahwa ketika mereka sudah masuk ke dalam surga Allah, atau mereka ya masuk ke dalam neraka, tidak ada waktu yang dibatasi. Khalidina fiha abada, selama-lamanya, seolah-olah di sini memberikan pesan setelah ditentukan surga dan neraka, udah nggak ada kehidupan lain kecuali hanya itu. Sampai kapanpun, sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Tapi wallahu alam. Kalau kalimat khalidina fiha abada di sini berarti tidak ada kehidupan lain kecuali hanya itu. Maka tidak heran kehidupan dunia inilah sementara. Nah, kekalnya di sana. Kita cuma di dunia 60 tahun. Ya paling jago 100 lagi kan, ada yang 100 batuk. 100 batukan. Terus tokroh ya. Ini Al-Quran menyebutkan khalidina fiha abada. Berarti sudah tidak ada batas waktu di sini. Kalau kita lihat ya, udah kekal selama-lamanya gitu. Ini menunjukkan waktu tidak terbatas. Sehingga kalau dalam hadis ya, kita lihat misalnya bab sifatul qiyamah atau sifatul jannah gitu kan. Nanti setelah Allah lipat tuh muka bumi ini, maka mereka Allah akan
tempatkan mereka sesuai dengan amalannya masing-masing. Surga anu khalidina fiha abada juga ada. Di neraka juga ada yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nah, hanya di sini Allah tegaskan sekali lagi untuk memberikan sebuah ya sebetulnya dorongan kepada manusia. Kalau bahasa sederhananya, kalau ngobrolin masalah bonus, apresiasi, Allah lebih tahu memberikan bonus, apresiasi terhadap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka lakukanlah amalnya dulu yang benar, amal sholihatnya juga yang beres, sehingga yakin ketika itu dilakukan tanpa diminta pun, kasarna gitu ya, Allah kasih itu sebagai sebuah jaminan dari Allah. Maka kalimatnya sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Kemudian di ayat ini disebutkan wa'dallahi haqq. Ya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Maksudnya janji apa? Janji kepada mereka allazina amanu wa amilus sholihat sanudkhiluhum. Jadi ketika Allah menyatakan sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar, itu adalah sebuah janji Allah yang tidak akan pernah diingkari. Dan ini menjadi sebuah sindir kepada janjinya setan yang selalu wadul. Ya, sebelumnya kan begitu. Di ayat sebelumnya di 120 ya, ya'iduhum wa yumannihim wa ya'iduhumus syaiton ila gurur. Mereka setan itu menjanjikan kepada mereka dan memberikan angan-angan kosong. Wa ma ya'iduhumus syaiton ila gurur. Dan tidaklah janji setan itu melainkan tipu daya. Nah, ini kok Allah sindir. Tah lamun nuturkeun setan mah eta janjina wadul gitulah. Jeung moal bisa dikabulkeun setan mah gak akan bisa mewujudkan. Iya, maka kalimat yang digunakan di dalam ini wa'dallahi haqq. Kalimat haqqon di situ lebih menunjukkan pertama, kamu harus yakin loh. Gitu kepada manusia. Jangan gak yakin. Beda kalau dengan setan. Yeah. Diyakin-yakin mau yakin. Anger. Itu satu. Yang kedua, sodikon. Yeah. Pasti benar. Dan pasti kainan terjadi. Jadi ketika Allah menyatakan sesuatu hal, wa'dallahi haqq, itu terjadi. Dan janji Allah itu benar. Berarti di situ Allah tidak akan pernah merubah apa yang Allah telah janjikan kepada manusia. Dan tidak akan lupa. Tidak akan lupa. Jadi amnesia Allah tanya apa bahwasanya eta kudu dikasurgakeun. Enggak akan itu. Wa'dallahi haqqan ya. Maka ini ada ayat yang hampir sama kan ya. Dalam surat Yunus ayat 4, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im di sini. Sama khalidina fiha wa'dallahi haqq. Ada kesamaan di situ. Jadi kalau di surat Yunus maka kalimatnya jannatun na'im disebutkan. Surga yang penuh kenikmatan. Khalidina fiha dia. Sami dinya gaya khalidina ini. Sanes holiday mah khalidin kan dari lepat namas. Wa'dallahi haqq sama. Jadi Allah ketika menceritakan al-jannah itu wa'dallah, sebuah janji. Yang janji Allah pasti ditepati, tidak akan pernah ada keraguan di dalamnya. Ya, bukan hanya dijanjikan kepada orang lain, tetapi janji bagi dirinya itu. Wa'dallah haqqan. Jadi bukan sebatas iming-iming mungkin bukan, maksudnya. Ya. Jadi ketika Allah menyatakan sesuatu hal, janji untuk dirinya, ya, janji untuk yang lain. Gitu ya. Kalau kita kan janjinya buat orang lain, buat kita lupa. Oh nya cenah. Tak Allah mau hilafkan itu. La sakafihi wala khalapa. Jangan diragukan dan jangan di situ juga Allah tidak akan pernah menyalahi dari apa yang dijanjikan kepada manusia. Nah, ini sekali lagi sebuah sindir ketika janji Allah mah benar, janji setan mah mau lebih beres. Maka dulu ya sebelumnya juga dibahas di dalam surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitan lama qudiyal amru inallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ai janji kuring mah cek setan teh. Waduh. Setan ge apaleun janji Allah bener. Apaleun. Tong gabah. Setan ge terangeun. Matak dia bikin bandingan. Yang satu ori, yang satu abu-abu, yang kan setan tahu janji Allah mah ori,
asli namanya. Mal bohongan, tapi janji kuring mah bener pasti wadul. Setan tuh udah tahu itu teh Kang. Ngan setan saking ku jujurna ku kuring mah jujur tadi setan dibohongan. Manusia ada ke dibohongan gitu unggul masana. Iya. Kemudian di ayat ini disebutkan waman asdaku minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini sebagai sebuah penegasan lagi. Apapun, maksudnya apa? Siapa yang lebih benar perkataannya dan janjinya begitu. Eta teh nyindir deui Kang sebagai penguatan kepada kalimat wa'adallahi haqqan. Ingat cek Allah teh, kuring mah janjinya benar, setan mah wadul. Maka Allah tegaskan waman asdaku minallahi qila. Siapa sih yang lebih benar? Ini sebuah perlawanan Allah kepada setan. Setan lawanan kan kepada setan begitu ya, untuk setan bahwa mereka itu tidak benar. Allah selisih itu. Ya, janji mereka yang bohong itu Allah selisih dengan janjinya yang pasti, yang pasti begitulah. Nah, itulah di ayat 100 apa? Surat 22. An-Nisa 122 ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah turun Ustaz dan Barai Cakra, kita mulai kembali insyaallah untuk pembahasan pagi hari ini di setiap hari Sabtu. Ya, Cahaya Kolbu bersama Al-Ustadz Yusuf Faisal Ali. Kita kembali ke pembahasan bedah ayat Al-Quran berkenaan Quran Surat An-Nisa ayat 122 Barai Cakra. Ya, silakan langsung untuk yang mau bergabung bisa pergunakan nomor radio Cakra di 081123400905 untuk SMS dan juga WhatsApp, serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Ya, dan selamat bergabung juga untuk yang sudah tergabung di grup WhatsApp Cahaya Kolbu, mangga Barai Cakra. Kita mulai kembali di kesempatan pagi hari ini, dan mangga ya untuk pertanyaan di luar tema pun juga boleh kami tunggu. Namun sebelum dilanjutkan kita jeda dulu sejenak Ustaz. Tetap di Cahaya Kolbu Barai Cakra masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali dan saya sendiri Ardian, tentunya di 90,5 FM Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali Barai Cakra masih di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali, dan terima kasih Barai Cakra yang masih bergabung. Ya, silakan dilanjutkan kembali Barai Cakra. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan Quran Surat An-Nisa ayat 122. Baik, untuk nomor 081123400905-nya bisa dipergunakan kembali, ataupun untuk Barai Cakra yang sudah tergabung di grup WhatsApp Cahaya Kolbu, silakan untuk kebersamaannya Barai Cakra. Dan ya, kita kembali ke Ustadz untuk Quran Surat An-Nisa 122. Penjelasan lainnya silakan Ustadz. Iya, Barai Cakra rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ketika Allah menyatakan wa'adallahi haqqan, bahwa janji Allah itu benar adanya, Allah memberikan janji itu sekali lagi bukan janji kosong, bukan janji palsu. Kenapa? Karena Allah itu Al-Karim Al-Manan kan. Yang maha murah, yang maha memberi ya, yang maha bagir, fa'alul lima yurid. Dia berkehendak melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi ketika Allah menyatakan wa'adallahi haqqan, Allah memberikan sebuah janji yang benar terhadap mereka yang beriman dan beramal soleh, dengan akan memasukkan mereka ke dalam surga. Bagi Allah itu sanggup dan mampu. Dan Allah itu Al-Karim, ku bager-bagerna Allah ya. Ketika orang beramal, beriman dan beramal soleh, Allah berikan pahala yang berlebih di situ. Keluasan rahmat. Keluasan rahmatnya juga Allah berikannya. Kalau oleh sebab itu wa'adallahi haqqan itu lebih menunjukkan kepada bukan hanya melihat sekedar janjinya, tetapi juga kita bisa melihat di situ li'annallaha al-karim, li'annallaha al-mannan, maha memberi, maha pemurah. Dan kalau kita secara jujur, apapun amalan yang dilakukan untuk memperoleh surganya Allah, atau jomplang kan. Ya. Sedangkan Allah maha penyaah. Pada Allah maha penyaah begitu. Dan Allah sanggup untuk melakukan itu. Fa'alul lima yurid. Nah, ini sebagai sebuah sinir juga kepada setan begitu kan, bahwa mereka apa yang dijanjikan oleh setan itu tidak bisa itu tidak benar, karena mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Dan secara pribadi setan pribadi setan dia tahu bahwa janji Allah itu benar dan tidak akan pernah ingkar. Jadi tidak harapan kosong, tidak PHP. Maka di ayat berikutnya Allah sebutkan waman asdaku minallahi qila.
Siapa yang lebih benar janji dan perkataannya daripada Allah. Jadi ketika Allah menjanjikan, innallaha la tukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan pernah menyalahi, tidak akan pernah keluar dari apa yang telah dijanjikan. Kalau kata Allah A, Allah akan memberikan A. Tidak ada sistem diskon dan korting atau rubah pikiran. Rubah mutan namun orang banyak masihan sakit jeung ngagilek kantong. Allah ketika sanu dikeluhum jannatung tajri ya. Allah berikan Allah. Jadi kita jangan ragu ya dengan apresiasi Allah terhadap kita, dengan pahalanya yang terbaik, dengan sebab allazina amanu wa amilus sholihat. Sekali lagi dengan catatan amanunya benar-benar amanu. Nah, kemudian amilus sholihatnya juga benar-benar amilus sholihat. Jadi sekali lagi kalau ada penggambaran dalam Al-Qur'an kata-kata allazina amanu wa amilus sholihat, iman yang di situ bukan hanya sekedar iman semata ya, percaya, tetapi di situ ada bagaimana melepaskan diri dari asyirku, menghadirkan at-tauhid itulah. Ya, jadi ulah sekedar iman percaya dalam tanda petik ya, seperti hal yang dipahami mereka orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah maksud saya. Tetapi juga betul-betul di situ allazina amanu wa amilus sholihatnya itu tertanam at-tauhidnya juga. Wa amilus sholihatnya pun berdasarkan ketauhidannya. Karena ingat, amal soleh itu sangat tergantung imannya. Amal soleh itu sangat tergantung ketauhidannya. Kalau dia beriman benar-benar ulaika al-mu'minuna haqqo, maka boleh jadi gitu kan ya. Amalnya juga hakon. Benar. Maka Allah janjikan juga dengan benar. Lamun urangna amanuna pura-pura amilus sholihatna talangke nya Allah ge bener. Tata mah sanes janji anu apa yang disalah yang menyalahi, tetapi karena manusianya yang ingin menyalahi janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di ayat ini kita terdorong untuk memahami bagaimana janji Allah itu bukan hanya untuk dia datnya, tetapi juga dia akan membenarkan juga kepada yang lain apa yang dia janjikan kepada hamba-hamba yang beriman. Allahu a'lam bishawab. Iya, memang ya Ustaz ya, bahwasanya ketika berbicara tentang kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala Baraya Cakra, sehingga menjadikan sebetulnya kitanya itu yang jangan sampai ragu-ragu ataupun meragukan. Betul. Karena khawatirnya kalau misalnya kita ragu-ragu atau meragukan, ya tentu kita di hadapan Allah pun diragukan gitu ya Ustaz, dalam arti kata. Ya, sehingga dalam beriman itu ya sudah, jangan banyak berpikir, dalam beramal pun juga demikian gitu ya Ustaz ya. Tentu saja ya. Bagi mereka yang lurus imannya, tentu saja setiap apapun tidak akan menjadi sia-sia, dan dia tidak akan mengabaikan kesia-siaan itu. Ya. Tentu saja akan terus berusaha semaksimal mungkin. Jadi jangan sederhana dipahami walazina amanu wa amilus sholihat, amalnya baik udah, bukan. Tetapi di situ ada bobot ya. Bukan hanya rutinitasnya ya, kontinuitasnya, tetapi juga di situ ada enggak bobotnya? Kualitas beramal solehnya, begitu kan. Jadi apapun yang dilakukan amal baik belum tentu jadi soleh, gitu kan. Karena boleh jadi amal baiknya tidak mengikuti contoh Rasul, tidak sesuai dengan perintah Allah, ya itu mah amal baik saja, gitu bukan kan. Bukan amal soleh, gitu. Atau jadi soleh itu tidak sesederhana yang kita pikirkan hari ini, gitu. Atau yang kita persepsikan. Oh gitu, nu penting beres, nu penting anggeus, nu penting kapidamal, bukan nu penting-pentingnya, bukan hanya asal gitu ya. Tetapi ada upaya-upaya kuat bagaimana peningkatan mendasari itu. Yang mendasari dan peningkatan untuk menuju amal soleh yang berkualitas itu diusahakan, karena janjinya jelas. Sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa'adallahu haqqo. Janji Allah itu benar karena imannya mereka benar. Amal solehnya benar. Ya, jadi nyambung gitu kan. Dibenarkan semuanya ya. Wallahu a'lam. Baik, ini kita kembali ke Baraya Cakra Ustaz. Oke, kan. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Iya, salam kolbu untuk Bapak Ujang Makmun. Terima kasih banyak yang ada di Tasik.
Dan berikutnya juga untuk Ibu Imas Amasi nih ya, wilujeng Ibu. Dan terima kasih juga di Balai Endah mah ada Ibu Eti nih yang sudah manco katanya Ustaz, alhamdulillah. Ya termasuk juga kita sambil ke pertanyaan Ustaz ya, boleh. Ini ada yang bertanya terkait dengan kalau ngaji Quran itu tidak pas Ustaz kanu makhrajul hurufna tasawiyos margi abdi nembe diajar hatur nuhun. Iya. Barajeng dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses pembelajaran ya silakan ya, tentu saja itu hal yang dimaklumi gitu kan. Tetapi tetap saja ada usaha dan upaya untuk lebih peningkatannya. Maka Allah akan berikan pahalanya juga. Bahkan lama disebutkan bagi mereka yang membaca Al-Qur'an ya dengan lancar lah katakanlah. Maka dia akan bersama dengan malaikat safarul katibin. Malaikat-malaikat penulis catatan pencatat pahala begitu kan. Sementara mereka yang terbata-bata Allah akan kasih pahalanya 2. Satu keinginannya, yang kedua dengan bacanya. Jadi jangan sampai ya paling tidak jangan sampai mengurungkan niat karena aduh da abdi cacan pase atuh ira bari ngantosan pase kan. Henteu kan gitu. Nah, maka ukurannya adalah satu, ada enggak keinginan dulu di situ untuk mau baca dulu lah gitu, paling tidak ya memulai gitu kan. Yang kedua, upaya untuk memperbaikinya ada nggak, membenahi ke depan, karena yang diharapkan itu adalah sebuah proses dari sebuah proses begitu kan ya. Oleh sebab itu maka siapapun mereka yang membaca Al-Quran belum ya makhorijul hurufnya belum tepat dan sebagainya ya tentu saja tidak diam di situ, sedikit-sedikit sambil berupaya. Ulah ki ada di dacek ustad oge teu naon terbata-bata oge kenging dua sanes. Pilih ya kan kadang-kadang ya kita terlalu pintar menjawab dengan membatasi diri. Jadi lebih dikembangkan ya. Nanti lebih dikembangkan. Betul. Silakan saja untuk dimulai saja hari ini gitu kan dengan upaya. Dan mudah-mudahan upaya membacanya ada, upaya untuk membenahi ada. Disitulah penilaian Allah dengan prosesnya itu Allah akan berikannya. Wallahu a'lam bishawab. Justru semakin kita lebih berupaya ya Ustaz ya, berupaya berusaha gitu memperbaiki, terus menambah. Terus istilahnya ya belajarlah, semakin kita belajar Allah itu justru akan lebih memperhatikan prosesnya itu. Justru itu. Nah, setelah ada keinginan yang kuat untuk membenahi, biar nanti Allah yang membimbing selebihnya. Dengan kita belajar, memahami, mengungkap apa yang menjadi petunjuk Allah dalam Al-Qur'an. Hingga jangan sampai ya bagi mereka yang sudah jago baca Al-Qur'an ya makhorijul hurufna terus nincak begitunya ngepas yang dikoroti corona. Wanita makhorijul huruf masih yang dikoro kan. Salah. Nah, maka ini sebagai tambahan saja, ada upaya lebih di situ. Bagaimana memahami makna dalam Al-Quran, kandungan-kandungannya, apa yang menjadi tujuan Allah di ayat ini dan sebagainya, supaya apa? Lebih mengimani terhadap Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah sementara kita tidak memahami dengan benar maksud ayatnya kan. Jadi seolah-olah akhirnya udah gitu-gitu kene tuh. Akhirnya menganggap kecil terhadap kitab suci Al-Quran, padahal di situ subhanallah kan, makna-makna yang terkandung sebagai petunjuk bagi manusia itu sangat lengkap, sekalipun secara global ya, Allah jelaskan. Tetapi di situ Allah sudah berikan petunjuknya yang jelas. Nah, petunjuk yang jelas ya, dan penjelasan terhadap petunjuk itu Allah sudah berikan, dan kita bagaimana berupaya di situ. Dan untuk mau tidak nih mencari kejelasan. Nah, yang nanti Allah akan jelaskan. Allah mahul bayan, dan nanti Allah akan memberikan penjelasan kepada manusia. Iya mah kita baca henteu, notos jasa terjemah tadi dibaca tadi dipahaminya atau mau ditungtun deui kalau teh mung sakitu-kitu. Jadi kita kewajiban kita bukan hanya sekedar ya, ini sebagai tambahan, tidak hanya sekedar untuk selesai baca. Tapi ada enggak upaya untuk lebih lanjut mengungkap apa yang terkandung Al-Qur'an sehingga kita betul-betul sujud terhadap Al-Qur'an dan takjubnya bukan takjub kekecerku gue. Wah, senang karena suarana unggul. Saya saya sewanten deh. Jadi bukan ke situ aja ya. Tetapi bagaimana ada kekaguman dan akhirnya mengagungkan kalamullah itu
dengan kita memahaminya. Gitu ya, itu sederhananya. Jadi mangga dilajeng gitu ya, yang mulai silakan ya. Dimulai saja dari ini. Kalau belum makhrajulnya belum nincak, belum tepat, silakan dimulai. Nanti sambil berusaha sedikit-sedikit. Panggil we ustad ahli tahsin itu kan dia lah. Da muarugal paten. Diajar mah cara kita sepuh gitu ya. Bisa diajarkan men abdi tahsin gitu kan, supaya benar udah gitu. Ditindak lanjuti dengan yang lebih dari itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya, oke, sudah ada pertanyaan kembali. Ya, terima kasih dari Kang Abel ini Ustaz. Yang bertanya berkenaan dengan ini. Hadis laut itu airnya suci dan mensucikan serta bangkainya pun halal. Ustaz, mohon penjelasan. Ya, begini, kalau kita lihat di Asbabul Wurud ya, hadis ini Asbabul Wurud mah asal muasal adanya itu ada gitu. Kalau asbabun nuzul itu sebab turunnya Al-Qur'an. Nah, dulu hadis ini kalau kita lihat di Asbabul Wurudnya adalah ada seseorang yang memang pada saat itu melakukan sebuah perjalanan, ada air tapi cukup buat minum. Tetapi tidak cukup untuk berwudu. Maka disampaikanlah di dalam hadis riwayat Abu Hurairah ya, juga disebutkan di sini, al-bahru wa tahuru ma'uhul hilu mayatatuhu. Airnya suci, tentu saja suci di sini mensucikan juga. Kemudian al-hilu mayatatuhu ya, dan bangkainya halal. Jadi bangkai laut mah gitu kan ya, itu halal. Jadi sakur lalaukan gitu kan, atau ikan-ikanan gitu kan, ketika mereka mati di dalam laut nggak perlu disembelih, ya karena sudah halal. Ya itulah kekhususannya buat bangkai laut mah halal. Misalnya ayah lauk kieu paeh. Dalam naon halal tuangnya kersama. Jadi sisi hukumnya itu airnya mensucikan, bisa dipakai wudu bisa. Itu satu. Yang kedua, bangkainya itu adalah halal untuk dimakan. Ya, ada bangkai ikan mah boleh, kecuali kalau bangkai hewan daratan itu tidak diperkenankan, dan itu melalui penyembelihan. Sekalipun misalnya ikan itu mah nggak perlu ada penyembelihan kan. Sekalipun misalnya kita ikannya masih hidup ini mau dimakan, tekedah dipencit, tekedah ngopi bismillah wallahu akbar, ngopi bismillah we unggul keprek we didengkek tekedah lauk. Jadi sekali lagi halal ya halal. Bangkai laut itu ya, semua bangkai laut ya. Ya termasuk mungkin ya kita mah ikan aja lah gitu ya. Apapun jenisnya sebetulnya silakan saja. Sekalipun dia menjadi bangkai bisa untuk dimakan, akhirnya bisa digunakan untuk bersuci. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kurang lebih seperti itu, dan kita coba kembali. Ya, berikutnya tentang ini bab salat Ustaz. Bahwasanya kalau salat itu terhalang sesuatu yang kita kenakan Ustaz, bagaimana terhadap salatnya? Tergantung. Kalau yang menghalangi itu bagian dari diri kita, tidak diperkenankan. Tetapi kalau terhalang di luar bagian dari kita, tidak jadi persoalan. Gitu. Misalkan kalau pakai sajadah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gitu. Tetapi kalau dia terhalang sujudnya dengan apa yang kita pakai, misalkan kita pakai cincin, nah gitu, itu lebih baik dibuka saja. Itu kan udah dibahas kemarin-kemarin ya. Sudah dibahas kemarin. Jadi jangan terhalang di situ. Karena kadang-kadang sekarang mukena itu sok ada dikaitkan karena gitu, dilebatkan gitu kan. Nah, itu jangan sampai juga terhalang. Dan juga ketika takbiratul ihram juga jangan sampai di dalam mukena tertutup, harus keluar dulu tangannya begitu, sehingga terlihat ketika mengangkat tangan itu telapak tangannya itu kelihatan, betul-betul kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian untuk Bapak Yunus dari Jalan Jurang, daerah sekitar sini Ustaz. Ya. Baik, berikutnya Ustaz, ini ada yang bertanya kembali, datangnya dari Nurholis ya. Pak Ustaz, kalau rambut diwarna mandi junubnya bagaimana, sah atau tidak Ustaz? Terima kasih. Iya. Barisan hormati Allah Subhanahu wa taala, nggak jadi persoalan. Yang penting ketika mandi itu airnya menyerap ke kulitnya saja. Begitu ya. Itu mau dibahasan bab mandi junub begitu ya. Itu jadi persoalan.
Terjadi persoalan ketika rambut itu diberi warna nggak jadi soal, tidak jadi penghalang di situ. Selama memang tadi ya intinya ketika mandinya juga agak dipijat, masuk diremas-remas ya, sehingga air masuk ke dalamnya begitu. Jadi nggak jadi soal di situ, nggak ada masalahnya. Iya. Yang jelas maka tadi saja niatnya untuk kalau perempuan ketika meniatkan di warna ya niatkan untuk suaminya begitu kan. Yang taruh salah kacarogena ya resepna warna naon. Jadi resep abu-abu cenah. Aya Kang lamun. Ayanya. Atau napi anu koneng karahaan. Nanti mah tinggal. Jadi enggak ada masalah di situ mah. Ya. Bagi mereka kaum perempuan ketika mandi janabah lebih baik dibuka dulu semua. Jadi enggak terikat rambutnya itu kan. Atau kurang masuk anu tutupan ngomong teh kan segala harus plastik sepros teh kakenan air jangan. Tetap air harus masuk ke sela-sela kulit rambut di situ ya. Wallahu a'lam. Jadi untuk warnanya mah bebas, enggak ada. Oh gitu ya. Enggak ada persoalan di situ ya. Ya namun ya itu tadi Baraya Cakraya ini untuk wanita gitu khususnya ya Ustaz ya, terkait pewarnaan rambut. Sebetulnya diperuntukkan untuk suaminya gitu ya, baik itu. Yang pertama dan yang keduanya memang baik dalam mandi junub ataupun berwudu sebetulnya yang dibasuh itu bukan rambut, melainkan kulit kepala gitu ya. Jadi agak ditekan sedikit ke kepalanya. Gitu ya. Baik, berikutnya Ustadz, seorang istri yang memiliki suami tidak mau sholat, apakah ibadah istri tersebut diterima atau tidak ketika memiliki suami seperti itu Ustaz? Ya. Baracang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya itu adalah amalan masing-masing Kang. Ya. Pribadinya masing-masing, ya suami, istri istri begitu kan ya. Namun ketika suaminya seperti itu ya tentu saja diingatkan oleh kita. Sekalipun diingatkan oleh istrinya. Ya, sekalipun diingatkan oleh istrinya, diingatkan saja. Apakah amalan istrinya diterima? Ya selama itu hakullah. Itu insya Allah diterima sekalipun ya, karena kalau menyangkut hakullah ya, ibadah yang menyangkut hak Allah itu masing-masing pribadi. Ya suami istri belum tentu juga sama, ibadahnya belum tentu sama. Mungkin suaminya lebih bagus, istrinya enggak, atau sebaliknya, atau dua-duanya parah. Jangan sampai ya. Kalau itu sifatnya ya hakullah, ibadahnya itu hakullah, yaitu berjalan masing-masing, tidak ada keterkaitan kecuali kalau hakul adami. Baru di situ, dan Allah kaitkan hakullahnya dengan hakul adami. Baru di situ. Misal kita mau saum dan minta izin kepada suami, suami tidak mengizinkan, ya jangan. Saum sunnah ya. Saum sunnah ya. Kalau saum wajib enggak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan itu baru. Tetapi kalau secara pribadinya suaminya tidak sholat dan sebagainya, itu urusan dia. Untuk kejelekannya, keburukannya, selama kita sudah ngingetin, sudah saja. Kalau enggak ya udah. Tetapi terus dan terus diingatkan supaya mau gitu kan. Sebab tentu saja di situ ada peran makmum untuk mengingatkan dengan cara-caranya yang baik. Karena sepintar apapun perempuan kepada suami ya tetap dia harus santun juga menyampaikan begitu ya, ngingetinnya gitu kan ya. Dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai akhirnya sikapnya mendikte. Sekalipun perempuannya benar, tetapi tetap di situ ada etika, cara. Ini dalam semua hal ya sebetulnya. Betul. Semua hal. Dengan untuk menyampaikan harus ada cara-cara yang baik, sehingga betul-betul bisa diterima, tidak menjadi antipati terhadap syariat Islam dengan sebab penyampaian orang. Nah, itu yang khawatir. Karena kadang-kadang kita dikaitkannya dengan orang. Orangnya menyampaikan salah, ini orangnya yang kena syariatnya tuh. Islam gitu tinggal itu ya tanah. Padahal itu mah orangnya syariatnya bener. Nah, jangan sampai nanti sampai ke arah situ. Ya, itu untuk jaga-jaga saja sehingga tidak antipati terhadap syariat ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada yang penasaran Ustaz. Ini Baraya Tisoljer ya Ustaz ya. Bu Suci. Masih penasaran dengan bahasan bahwa surga itu ganjarannya untuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, Ustaz. Iya. Berarti apakah hal tersebut khusus saja untuk manusia? Bagaimana dengan jin? Kan sama tugasnya ya di dunia itu adalah untuk ibadah. Tapi sempat dibaca dalam surat jin bahwa untuk jin yang soleh akan diberi air yang cukup, Ustaz. Maksudnya bagaimana hal tersebut? Iya. Barangkali merahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat allazina amanu wa amilus solihat, itu mereka-mereka yang ditaklif. Yang kena kewajiban. Jin juga terkena taklif.
Cuman kan beda bentuknya. Kita nggak tahu taklif. Nggak tahu taklif seperti apa. Hanya yang jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika diperintahkan untuk ibadah berarti mereka juga ada kewajiban. Itu satu. Yang kedua, pahalanya sama enggak? Kan begitu. Kalau kita lihat keumuman dari ayat ini, kalau kita lihat Al-Ashqar ya, dia menyebutkan juga sama, mereka akan mendapatkan rewardnya seperti ini. Jinnya juga akan masuk surga kan, wallahu alam tempatnya di mana terjelaskan namanya. Nah, para reneng yang eta teh gitu. Nah, cak ya san. Ya pasti memang saudara gitu ya, walaupun gitu. Itu juga dijelaskan ya. Sementara yang saya pahami diberikan ayat itu memberikan sebuah gambaran, diberikan juga kenikmatan. Nah, kecukupannya gitu ada. Dan kalau secara umum Jannatun Tajridnya masuk juga mereka sama. Ini bukan disebor ya, ini jangan diartikan disebor. Juga sama, mereka akan mendapatkan apresiasi. Ya. Itu dijelaskan juga dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang jelas misalnya itu diurai oleh Abdullah Al-Ashqar ya dalam kitab Alamul Jin wa Sayatin. Alam jin dan alam setan. Dan itu dijelaskan bahwa jin juga sama akan mendapatkan pahala surga sesuai dengan keumuman ayat, karena mereka pun sama ditaklif. Sehingga dalam Al-Quran diselatirkan gitu, ya masal jinni wal insi ini statatun. Begitu. Wahai jin dan wahai manusia dan sekelompok jin dan manusia, sesungguhnya mereka itu ada sekelompok mereka yang mendengarkan Al-Quran. Artinya wahyu itu disampaikan juga kepada mereka. Dan Nabi pun ingat, Nabi Muhammad itu juga diutus oleh Allah bukan buat manusia. Dakwah juga ke jin. Jin juga sama dakwah gitu. Dalam Al-Quran, Qul uhiya annahu istama'ana farunal insi wal jinni. Kami telah mewahyukan kepada Muhammad untuk menyampaikan kepada sekelompok manusia dan jin. Berarti jin ayatnya nabina. Ayat bukan Nabi jin, Nabi Muhammad. Tetap. Karena mereka ditaklif, maka pahalanya Allah berikan sama. Sesuai dengan itu. Ya. Cuma sementara bahasannya situ aja dulu kan. Selebihnya mah panjang Ustaz. Panjang. Ya? Betul. Insyaallah ending lah sampai ngobrol deh. Oh iya Ustaz, baik. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Ibu Suci hatur nuhun. Untuk ini juga nih Ustaz, tentang bagaimana Ustaz istri pengajian enggak bilang dulu sama suami. Apakah pahalanya jadi buat suami atau enggak Ustaz? Paling tidak ngasih tahu. Ya. Ya, kalau minta izinnya sebetulnya sih minta izin, tapi kalau minta diizinannya kita mah kacida teuing. AA nate. Harusnya memang AA-nya jangan diminta, justru jangan diminta izin. Justru kita suruh kalau mau sok taklim gitu kan. Ya bebaskan, pokoknya kalau emang mau taklim, ya ini sebagai sebuah kelonggaran namanya. Mangga sok asal mau takliman teu ngenyengkeun teu wartos kitu sawias. Sawias supaya itu ada kesepakatan itu mah itu kebaikan ya. Tetapi hal-hal yang memang harus tahu. Nah, paling tidak memberitahuan atau ngedawidi memang sebetulnya harus minta izin ya, tetapi alangkah lebih baiknya suami tanpa belum meminta pun justru dia udah nyuruh, seharusnya mempersilahkan ya, keperihun atau tidak diajarkan atau miwarang-miwarangan diajarkan tuh miwarang teh keperihan ya pamagetan teu ngiring misalkannya gitu. Lawan gitu. Kan seharusnya idealnya laki-laki yang ngingetin, yang ngasih. Kalau nggak sanggup ya tuh dipiwarang ke orang lah. Karena orangna alim, ngamutan alim tadi piwarang atau dobal. Iya, sadar. Jadi seperti itulah ya. Mudah-mudahan ya tetap saja ada kebaikan di situ. Tapi paling tidak untuk menghormati kepada suami ya minimal pemberitahuan bahwa ada ngawas itu rutin mah. Sebetulnya udah tahu, kasih tahu saja ada jadwal kajian hari ini. Untuk tahu sekalipun misalnya hanya cuman ngasih kabar saja, jangan jadi bermasalah ke depannya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Dan Bara Cakra Ustaz, karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak Bara Cakra yang sudah bergabung, dan insyaallah dilanjutkan kembali Cahaya Kalbu di lain kesempatan, serta untuk besok pun Ustaz kita kembali ke pertemuan kajian bab salat ya di Pawenang Bara Cakra. Iya, baik, dan semoga sehat juga kabar untuk yang ada di Pawenang semuanya, Bunda dan ya putra-putri serta cucu mungkin ya Seth ya. Oke. Baik, Bara Cakra, dengan ya barusan pertanyaan terakhir, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, sekali lagi langsung saja saya mau bertugas Ardian undur pamit. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.